Hazel, Aboy, sang veteran Baloyski dan juga Cak Dera akan meneruskan tren positif mereka ketika mereka bertemu dengan Rebellion, Profesor KB. Oh, tapi kalau kita ngomongin Rebellion juga jangan lupakan bagaimana di yang kali ini akan bermain. Berarti apakah akan ada pertanda? Tadi Chip udah muncul dan Soil pernah mention dia pengen munculin Chip juga di MPL Indonesia. Apakah kita akan melihat di hari ini, hari pertama minggu yang kelima? Ini dia, ini match pertama apakah Chip akan muncul atau akan di skip, bukan jadi Chip lagi. Alright, ini dia. Walaupun perbandingan 5-1 tapi mereka tidak pernah kenal takut. Mari kita sambut, please welcome Rebellion Esports. Rebellion Esports yang dimana mereka masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan Geek Farm. Tentunya mereka ingin merasakan kemenangan kembali ketika mereka menjadi tim yang tentunya kita tahu dengan draft dan bahkan dengan pick-pick yang begitu aneh dan bahkan lihat ini cukup unik ya. Mereka sepertinya kiyau sekali. Kalau ngomongin Rebellion udah pasti kita bakal menunggu entry yang begitu unik, Profesor KB. Iya, betul sekali. Bagaimana cara mereka masuk ke dalam panggung membawakan sesuatu yang berbeda dan sang banteng biru harus gimana pun caranya bangkit daripada nantinya mereka makin terpuruk. Tapi mereka harus menghadapi the real King Slayer. Please welcome King Ram. Geek Farm yang terus-terusan kembali mengandangi sang banteng biru. Apakah itu akan terulang lagi, Profesor KB, di match pertama kita, match pembuka setelah libur yang cukup panjang, di mana kelima pemain atau roster utama dari Geek Farm sudah kembali untuk memanasi panggung MPL Indonesia season yang ke-13. 5-1 seharusnya membuat Geek Farm makin lebih bersatu. Mereka tinggal melanjutkan tren positif Itu dengan dia. 4 match win yang mereka dapatkan. Tapi harus diingat satu hal, Momochan dan juga Ranger Mas. Mereka selalu menang atas river sweep. Itu dia River Mereka Sweep. kehilangan game pertama, tapi dibalikin di game kedua dan game yang ketiga. Itu benar-benar istilah nonton Geek sampai selesai. Waduh, nonton Geek sampai selesai. Tapi sampai seselesai itukah Momochan? Karena sambil dipandu juga dengan Marshall kita dan juga para coach yang akan menyiapkan drafting phase di minggu yang kelima yang harusnya akan ada sedikit pembeda di sini bumbunya. Tentunya dengan chip yang kembali akhirnya bisa digunakan ya di week kita yang kelima, minggu yang kelima. Ini mungkin akan sedikit mengubah draft dari sisi Rebellion. Karena kalau ngomongin masalah Geek Farm, kita tahu Baloy lagi-lagi kuat dengan meta healingnya, Profesor KB. Ya. Ya kan? Minotaur yang sempat dipick berkali-kali sama Baloy, ini membuat dia masih punya 100% win rate atas Minotaur. Ngomong-ngomong Minotaur, kemarin Yes. tuh aku sempat juga kan untuk watch party bareng sama Baloyski. Gimana Jadi ini tuh? fun fact dikit nih Ranger Mas dan Momochan ya. Yes. Boleh nih. dong. Jadi waktu nontonin Minana Evos Gimana, di MPL Philippines, Oke. dia tuh tertarik lagi dan lagi sama Florin yang walaupun ketika kita lihat datanya, Baloyski di MPL Indonesia season 13, Florinnya masih 0%. Ya, Tapi setelah dia melihat bagaimana meta healer ini works ternyata dan masih bisa dibawakan dengan beberapa syarat, One Meta Wonder kayaknya nggak cuma sekedar kata-kata, bahkan bisa dipatahkan dengan season ini kalau ternyata Baloyski kembali lagi dengan meta healer dan lebih efisien bersama dengan Hazel. Yes, Iya. tapi yang mungkin harus diperhatikan oleh Baloyski adalah mereka telah melewati One Meta Wonder. Dan bahkan One Meta Wonder menurut gue pribadi, ini opini gue ya, itu lebih worse daripada One Season Wonder. Oke. Itu lebih worse, kenapa? Karena di dalam satu season MPL, itu nggak cuma hanya dalam satu patch saja kita akan bermain. Setuju. Kita akan Betul. bermain dengan cukup banyak hingga bahkan 3-2 patch. Hmm. Dan meta itu akan berubah seiring dengan ada patch berlaku. walaupun Walaupun akan cukup lama meta itu bertahan. tapi kalau menurut aku pribadi ya, aku lebih suka dengan One Meta Wonder ini loh. Oh. Karena bener-bener kelihatan strong banget dan susah banget untuk mungkin tim-tim yang berhadapan dengan tim One Meta Wonder ini untuk bisa matain itu, Profesor Kabi. Nah berarti ini cocok dong ketemunya sama Rebellion. Itu dia. Karena kalau kita ngomongin soal bagaimana perbedaan sedikit mungkin yang akan ditujukan dari tim head to head. Ini cocok banget soalnya kalau misalkan kita bandingkan Minotaur memang punya 100% win rate. Tapi power spike utama dari Rebellion adalah permainan pick off. Apakah Rebellion mampu untuk mematahkan setup tersebut?
Karena kita tahu sendiri, hero-hero healer itu bakal kuat kalau team fight-nya berlima. Mereka bakal kuat kalau misalkan setup-nya bagus untuk dijalankan. Benar. Kalau misalkan setupnya dipatahkan dan Rebellion memainkan kembali mungkin metode yang dulu sempat mereka bawakan kayak Novaria Franco atau bahkan Kaja dan juga Luoi contohnya. Benar. Ini sangat-sangat bisa mematahkan possibility Geek Farm untuk memainkan team fight berlima. Dan semenjak minggu keempat, kalau aku nggak salah inget ya, karena kita liburan cukup lama kan. Setiap tim yang bertemu dengan Rebellion, ini mereka selalu respect dengan Kajanya. Kaja, Luoi, Koko Kaja, yang tadi Luoi. sempat disebut sama Profesor Bahkan Kabe. biasanya Luoi-nya aja, Kajanya dibiarin biasanya kan. Ya, Kajanya dilepas. Tapi ya combo itu cukup menyeramkan ya, apalagi ngebawa Kari kan waktu itu. Jadi membuat Rebellion tuh bener-bener kuat. Tapi kalau ngomongin masalah chip yang Yes. tadi sempat disebut sama Oji, chip ini kan katanya kalau team fight berlima tuh memang agak kurang ya. Kalau menurut aku pribadi bukannya dia kurang, tapi gimana caranya mobilitas dia memang bukan dengan cara 5 versus 5. Oh. Dia the power of ganking, the power of rotasi, gimana caranya Power dia of bermain surprise. main backsteps, aku juga setuju di bagian itu. Cuma dengan adanya potensial chip seperti itu, bukan berarti tidak adanya celah lain yang bisa dimaksimalkan. Contohnya dengan team fight yang tadi Momochan sempat ucapkan. Iya. Jadi the power of team fight ya mungkin akan perbandingannya mereka akan kehilangan satu terlebih dahulu. Nggak akan 5 versus 5. Oke, jadi Cuma 5 lawan 4 gitu Ya, ya. 5 lawan 3, 5 lawan 2, we never know. Atau mungkin bisa kita bilang bisa 5 lawan 3 Profesor ya mostly ya. Tapi intinya Chip mengintimidasi satu lane lah, itu Ya, yang paling penting. cuma gimana caranya barteringnya ini loh yang lebih equal. Trade-nya jalan. Trade-nya yang lebih jalan. Oke. Karena kita bisa bilang dari kemarin, gimana cara mereka semua bermain dan menguatkan dalam kondisi gold lane tertekan. Mid lane-nya, Profesor. Mid lane-nya tuh harus kuat, mid lane-nya rotasi ke gold Setuju. lane, mid lane-nya main ke turtle, mid lane-nya main ke EXP. Rotasinya harus jalan bener-bener Rotasi harus jalan. jalan. Komunikasinya juga harus bagus. Menangkan objektifnya dari mid lane. Jadi Itu dia. secara tidak langsung kita bisa berbicara dalam kasus seperti ini. Aboy dan Suelo menentukan sekali Profesor. Ya udah pasti, apalagi kalau kita melihat bagaimana Luoi, Chip di band semuanya, Kaja juga termasuk. Geek Farm benar-benar memberikan sebuah respect yang sangat luar biasa dan bahkan membiarkan Baxia di first pick Gila. karena walaupun ada Angela di sini, Angelanya juga bisa di-pick sama Rebellion, tapi kalau Rebellion bermain dengan pick off, kayaknya mereka nggak bakal ngambil ke arah Angelanya. Momochan radas gak sih kamu? Makanya tadi aku udah bahas Enggak, kan. ini rotasi semua loh, the power Iya, of iya. rotasi semua loh. Betul, Ini yang pick tadi off kamu semua. sebut tadi itu. Tapi ya lagi-lagi, bertemu dengan Rebellion tentunya Geek Farm mereka cukup peka, cukup respect terhadap meta yang jarang banget sebenarnya bisa ditebak dari sisi Rebellion, ya kan? Loi dan juga Kaja tentunya akan dibuang, bahkan Chip Bali ini bakal di-skip untuk match yang pertama. Iya, Chip memang. bakal di-skip, lebih tepatnya di-ban juga. Yep. Karena seperti yang kita tahu, walaupun mungkin ada beberapa kali pertandingan Chip gak di-ban, salah satunya di MPL Philippines, tapi ternyata kalau kita ngomongin soal di MPL Indonesia, Chip sebagai salah satu hero baru benar-benar harus dibuang dulu nih. Kayaknya harus ada satu trade yang benar-benar mungkin mahal harganya dibandingkan dengan chip tersebut. Tapi Roger dan juga Faramis yang terbuka. Faramis Aboy, win rate-nya cukup tinggi. Power spike-nya juga sangat-sangat mungkin bisa dibilang cukup early. Dan kalau melihat dari Angela, otomatis Aboy-nya bakal lebih fokus sama Necklace of Durance dibandingkan dengan Enchanted Talisman. Yap, kita belum melihat adanya Florin yang tadi mungkin Profesor KB sempat sebut. Yang dimana dari Baloi juga memiliki potensi yang besar untuk membawakan Florin. Dia mau banget katanya Dia pengen banget. bawain Florin lagi. Tapi mungkin melihat dulu ya dari pick yang mungkin dibawakan juga oleh lawannya. Sementara di sisi kanannya memang sudah terlihat kuat. Di mana ada Fredrin combo bersama dengan Angela. Faramis sebagai jaminan untuk Geek Farm. Yang dimana lagi-lagi Netherrealm akan menyelamatkan tim fight dari Geek Farm. Memberikan kesempatan kedua untuk fight balik. Tapi ternyata ada Cici yang akan menghalangi. Dari sisi arah blind spot harusnya dari Oke. untuk Rebellion. Ini pick yang lumayan oke untuk ngelakuin zoning out juga ke arah Baxia. Secara nggak langsung mungkin bisa memicu bagaimana Netherrealm yang ingin dipaksakan sebelum atau bahkan mungkin ketika lagi ada fight objektif kayak Turtle atau Lord. Tapi kalau misalkan kayak gini, Valentinanya kemungkinan besar akan di-ban oleh Geek Farm. Geek Farm juga masih punya 2 sword ban yang bisa dimanfaatkan untuk ke arah Swallow. Atau nanti jangan-jangan malah di plot twistin sama Geek Farm. Kalau seandainya di sini posisinya emang mereka ban Valentina, nanti tiba-tiba ternyata Rebellion bawain Angelanya yang di mid lane dan mereka akan bawain satu lagi hero powerful di area roamer. Agar Auditisi mungkin bisa lebih aktif dalam melakukan setup. Tapi ya, Yes. kalau ngomongin masalah objektif yang seperti tadi Oji sempat sebut. Jadi kan kalau ngomongin rotasi berarti ngomongin gimana caranya menangin objektif. Ya. Bener kan? Turtle, mungkin turret. Tapi kedua tim Menguatkan lah di ini, daerah situ ya. yes, Geek Farm dan juga Rebellion, mereka tidak masuk ke dalam list tim yang memiliki jumlah turtle dan lord terbanyak. Oke,
Aku setuju banget. Hmm. Karena mungkin beberapa aspek yang dimiliki GigFam kita tahu dia adalah salah satu tim yang sering banget melakukan epic comeback. Betul, Reverse sweep. Ya reverse sweep, dia salah satu tim juga yang suka mendapatkan early game pressure, early game tidak mendapatkan keunggulan hingga mendapatkan snowballing. Iya. Itu ada di GigFam. Tapi kalau misalnya dia selalu seperti ini, ya kan? Kalau dia selalu tidak bisa menguatkan dari early pondasinya, Game satunya. game satunya bahkan dari early gamenya, ini akan berat di dia ketika dia harus menghadapi tim-tim yang sangat objektif seperti Bigetron, Onyx, Onyx ya. ya kan? Ya, mungkin aku akan ambil referensi salah satu tim dari Mongolia, Yes. Lilgan. Lilgan. Dia tuh suka banget tuh untuk ngelepasin game 1. Mereka Selalu. kayak, mereka iya, kayak belajar benar. dulu, Ethan dan kawan-kawan tuh kayak game 1 akan kesulitan. Tapi game 2-nya mereka balikin, game 3-nya lebih galak lagi pressure-nya. Tapi itu nggak bisa. Iya, Nggak bisa nggak bisa menghadapi terus-terusan kayak gitu, seperti Nggak itu. bisa menghadapi untuk tim yang objektif. Jadi Setuju, mungkin setuju. gini, untuk sekarang kita bisa melihat faktor 5-1. Iya. Mungkin ada snowballing yang selalu dibuat sama GigFam antara dengan Rebellion. Yep. Tapi ini regular season aja dia akan bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau bisa kita lihat, the power of objektif aja dengan owning gold 20.000 bahkan 19.000 aja bisa di comeback gitu. Apalagi dari awal sudah sulit, Profesor. Iya, Benar, makanya Jadi, itu setuju. Ngejarnya lebih capek. nggak boleh bener-bener kelepas ya untuk early game-nya. Tapi Kayak ngomongin harus early ada game, pressure nggak sih Profesor KB? pressure udah pasti sih. Tapi ya kita lihat apakah GigFam akan mampu untuk menghilangkan efek tersebut karena ada Florin Itu yang barusan dia. kita mention dan Arlot Romer dengan pertanda kalau Angelanya bakal ditaruh di area mid lane. Oke, membawa Florin, lagi-lagi meta healing untuk GigFam. The power of Baloiski. Dan memang ini kelihatan early power-nya ada ya. Udah ada di tangan Roger, ada juga di tangan Faramis dengan rotasinya. Dan bahkan mereka membawa Ruby untuk melengkapi line up dari GigFam. Ya, yang enaknya sekarang tuh Florin bisa lempar bunganya tuh nggak harus di base. Dia Yes. sambil jalan pun masih bisa untuk lemparin bunganya. Dan itu akan menjadi penyelamat ketika tiba-tiba nanti mungkin dari Cadera di ganking di area gold lane dan tiba-tiba mungkin akan ada Bloom Evac ultimate dari Florin itu akan sangat-sangat menyelamatkan gold laner dan GigFam. Makanya mereka bawa Roger yang individualis banget. Moskov, hero yang sedang marak-maraknya di rank games. Karena kita tahu sendiri juga kalau seandainya Moskov kan terakhir kali tuh di 3 patch lalu lebih tepatnya itu 2 kali di buff. Iya. Tapi ingat ya, Moskov itu kalau dia udah berani nge-pick ke dalam in-game, apalagi regular season ini MPL Indonesia, berarti dia punya positioning yang bagus, dia punya power head to head satu lawan satu yang kuat, dan juga berarti hero mekanik ini bukan sembarangan. Dan mereka kayaknya udah nyiapin strat split push ini sih. Jatuhnya Benar. kayak Ah. mereka udah tahu mereka bakal pick Moskov, mereka bakal bermain dengan split push, jalanin landing yang penting karena lawan GigFam kita tahu sendiri fight-nya kuat banget. Mereka bawa Florin dan Baxia. Otomatis dengan Angela mereka tuh pengen ngebalesin hal yang sama. Namun poin plusnya di sini adalah karena ada Florin dan pemegang bunga dari Ruby. Florin. Ini siapapun itu bakal sangat-sangat Kuat banget. kuat banget harusnya. Dan Ruby harusnya menjadi sebuah penanda terburuk untuk Moskov, tapi apakah Moskov dapat melawan itu semua? Mari kita saksikan bersama-sama. Indonesia, kembali lagi akhir MPL Indonesia tayang di layar kaca kalian. Mari kita sambut-sambut bersama-sama menuju ke dalam Lane Up Down GigFam versus Rebellion. GigFam, dominasi yang tidak terhentikan selama 2 season berturut-turut. Apakah Rebellion dengan membawa Moskov mereka mampu mematahkan itu semua? Permainan agresif dibawakan oleh Rebellion yang dimana mungkin mereka paham betul ya dengan kondisi GigFam yang dimana mereka terkadang early-nya ini suka di pressure sama lawannya Profesor Kapil. Ya makanya mereka bawa Angela kan yang gak kalah ofensif juga di early game. Rebellion ingin berharap kepada early game yang dijalankan sama GigFam ini gak terlalu maksimal. Makanya mereka mengincar hal tersebut. Tapi sayangnya kalau kita melihat dari rotasi awalnya kayaknya masih 50-50. Dan kemungkinan besar yang bakal kita lihat perbedaan itu akan ada di XP lane. Karena ini Ruby versus Cici. Oke. Ruby versus Cici tapi Pawlowski. Early game pressure yang telah diberikan tampaknya agak cukup membuat dia harus mundur ke arah belakang. Cuma menurut aku lebih worry gimana caranya Vincent ini harusnya bisa lebih bebas. Karena posisinya Vincent akan punya Cici yaitu Kars untuk pegangin backline atau bahkan Hazel tersebut. Tapi ini cukup menarik karena mid-nya di early harusnya juga kuat ya dari sisi GigFam. Aboy membawa satu rupture Profesor KB untuk penetration sedikit damage tambahan supaya dia di landingnya itu nggak terlalu ke pressure banget. Iya, dan ada pembeda juga kan. Kalau Swallow kita lihat dia pakai basic common, makanya dia mungkin gak buru-buru untuk bikin item-item mana Regen. Sementara kalau kita ngomongin soal Beloyski, dia udah bawa emblem support dari awal. Jadi
efek heal-nya bakal lebih besar, 12% sedikit. Dan Cadera, dia mainin Emblem Assassin by the way. Tapi lihat di depan sana akan ada sedikit pressure dari Palmoisky menuju ke belakang D. Akan ada first blood karena top lane Hazel out of nowhere. Rotasi yang harusnya dilakukan karena bottom lane dan tidak diduga oleh D. Ternyata berhasil mendapatkan first blood karena top lane. Rotasi yang dilakukan mungkin saat ini agak cukup jauh dari turtle yang sebenarnya menjadi target utama dari Hazel. Iya, tapi kelihatan banget sih Geek Farm mereka tahu turtle akan muncul dalam waktu beberapa detik ke depan. So mereka harus pick up satu lane terlebih dahulu, ngasih space ke arah Cadera itu akan lebih bagus untuk Geek Farm. Ya, dan ini poin minusnya juga kalau kita bawain Florin. Florin play biasanya bakal melepaskan untuk turtle yang pertama, emang sengaja. Biarin aja, Baloy bakal fokus sama gold laner-nya, biar nanti mungkin pas gold lane-nya udah ngumpulin bunga yang udah sangat-sangat powerful dan itemnya juga udah cukup capable untuk memenangkan match up-nya, dia bakal bener-bener bisa kiri game. Dan seperti yang kamu cerita, Balo ini akan melepaskan turtle pertama, turtle kedua, baru mereka akan kembali fight di turtle yang ketiga, Profesor Rabi. Gameplay Florin. Ini Gitu. English versus Indonesia, Caster. Oh, Dan oke, Oke. English caster mereka lebih mendominasi ke arah Rebellion, Oji. ya, dan bahkan di Indonesia menuju ke arah Geek Farm dengan bahkan perbandingan ada 2 caster yang menuju ke arah 2-0. Tapi lihat dari sisi Rebellion, mereka mendapatkan full atas dari caster Inggris nampaknya. Tapi lihat one by one situation di arah bottom lane Cars. Masih coba untuk bertahan dan ingat Cars masih memiliki vengeance. Trigger disiplin dilakukan tapi out of nowhere Hazel again. Mencoba untuk melakukan sedikit dive in. Dengan trigger dari hardcut Hazel merasakan full maut. Tapi Luke akan coba datang menuju ke arah belakang. Dan ini sepertinya akan menjadi situasi yang tidak cukup baik untuk Rebellion. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hardcut untuk top lane team fight. Itu dia dipaksa hardguard-nya keluar terlebih dahulu dan bahkan pressure kembali dilakukan oleh Baloy lebih fokus untuk di landing ke arah Cadera. Landingnya Profesor Kabi. Ya, babysit yang dilakukan di area gold lane dan mempercepat farming untuk D juga karena bakal dikejar. Oh, bakal dikejar dan di arah bottom lane one last hit masih bisa bertahan Palmoisky. Gak bisa bertahan dengan ditangkapnya Vincent. Satu momen kill didapatkan Napoy. Di sini sebenarnya bisa dibilang tidak terlambat karena memang miscalculate yang dilakukan oleh para pasukan dari Geek Farm dan bahkan kerugian di tangan dari Cadera. Iya, dimana itu sebenarnya hampir bisa untuk ditumbangkan. Tapi ingat, dari posisi yang kita tahu Moskow sekarang itu bisa menggunakan sebenarnya satu hal yang dia bisa lakukan adalah gimana caranya di ini bisa survive at least dengan ultimate yang dibawakan. Ya, minimal sampai menit yang ke-7 sih kalau buat Distraction-nya sekarang. itu bisa antara dia escape atau dia ngejar musuh yang benar-benar udah kelihatan low, Profesor Kabi. Ya. Tinggal nanti dia main split push kan karena Rogernya udah pasti bakal join fight di menit yang ke-7 dan nanti dia bakal ngejalanin split pushnya ketika dia udah punya golden staff. Itu bakal powerful banget soalnya attack speed-nya ke arah speed ya? turret. Iya. Oke, melihat potensial Cars akan coba di take down. Vengeance telah dikeluarkan bersama dengan Hardguard. Langsung ada Phantom Slash. Lalu langsung dikombinasikan dengan sangat baik oleh seorang Haboy. Meanwhile, para pasukan dari tim Rebellion mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka sangat full mouth. Ingat Vincent, memang darah abu-abunya kuat. Tapi ternyata para pasukan dari tim Geek Farm memilih untuk team fight terlebih dahulu. Melepaskan turtle-nya di depan sana. ODTZ? Dan Palmoisky yang harus ter-take down. ODTZ again. Salah satu player maker yang dimiliki Rebellion yang bakal mendapatkan keuntungan yang maksimal berlimpah ruah untuk para pasukan dari Geek Farm. Dan ingat, Geek Farm dan juga Rebellion sama-sama tidak memiliki power of retribution. Meanwhile, IODTZ benar-benar menjadi sebuah distraction yang sangat diinginkan Rebellion karena mereka berhasil mendapatkan turtle walaupun dengan korban IODTZ. Karena perbandingan kali ini adil, 1+1 dan jangan lupa setengah dari turtle. Wah, itu thanks to AudiTZ sih Profesor KB. Karena lagi-lagi ya rivalitasnya terlihat antara kedua romer ini Profesor. Ya, ditambah dengan adanya satu objektif yang didapatkan dari bottom lane Cars. Memenangkan sedikit match up-nya ketika memang ada satu turtle yang sedang diperebutkan. Tapi Oke, tapi nampaknya di arah top lane langsung dilindungi dengan sangat baik oleh seorang Swellow. Lihat coverisasi yang sangat tepat membuat para pasukan dari tim Rebellion tidak mendapatkan kerugian yang hampir saja mereka dapatkan. Karena ingat, 1,5 poin yang mungkin unggul dari Geek Farm tadi bisa kehilangan dari 2 poin, Profesor. iya. Dan kalau kita lihat juga dari audience prediction nih Momo-chan. Iya, dari Samsung Galaxy yang dimana 19% untuk Rebellion Esports, sementara dukungan penuh untuk Geek Farm dengan 81% suara, Profesor. Oke, yang cukup menarik adalah kalau kita lihat dari Hazel-nya yang kali ini masih belum banyak untuk melakukan rotasi. Tapi yang cukup ekstrim adalah tadi ketika dia rotasi ke XP Lane ingin memenangkan match up terhadap Luke juga. Karena kita tahu sendiri Cars ketika udah di late game, kalau misalkan dia pegangin momentum yang tepat, ini yang bonyok malah ke Hazel-nya. Dia bakal kena damage yang begitu tinggi dari true damage-nya War Axe.
Oke, dan kalau kita ngelihat sebenarnya dari Geek Farm ini, mereka benar-benar coba untuk maksain supaya Swallow ini pakai hard guard terus-menerus Profesor KB. Iya. Pemicu untuk hard guard atau bahkan untuk bloomnya Baloyski. Karena itulah hero support ya. Sekali aja dia pakai ultimate-nya, dia nggak bakal punya resource yang cukup untuk bertahan. Oke, Kadera terperangkap di depan sana, maka coba dilindungi. Lihat dengan Pounce yang sangat on point. Ingat, Nikan Pounce itu punya immune, Profesor KB. Itu kalau digunakan di waktu yang tepat itu bisa melindungi. Tapi Final Slash! Baloyski hampir termakan, ternyata masih bisa diselamatkan. Dan posisi kali ini para pasukan dari tim Rebellion mereka cukup menggigit. Dan Geek Farm bahkan tidak punya ruang gerak yang cukup. Oh iya, ini perbedaan networknya juga udah mulai dikejar oleh Rebellion. Fokus untuk membabysit ke arah laning dari seorang di Profesor. Apakah memang kelihatan Rebellion, mereka tahu banget nih. Pergerakannya Balo yang tidak berpindah, bahkan sampai akhirnya di tetel ketiga dia sudah mulai membantu pemain-pemain dari Geek Farm. Alright, tapi meskipun begitu para pasukan dari tim Rebellion mencoba dominasi ke arah total, membuat para pasukan dari tim Geek Farm mundur ke depan dengan kombinasi dari Castle juga Swallow. The power of retribution akan kali dapatkan oleh Sarah Vincent. Kali ini ada penonton dapatkan Lucas on the table this time. Mereka membalikan semua keadaan yang dimiliki dengan golden staff dari seorang T, membuat para pasukan dari tim Rebellion tidak punya power karena mereka tidak ada marksman di tengah sana dan bahkan kehilangan dari dua sosok yang sangat dibutuhkan Rebellion. Di memang punya golden staff, tapi dia tidak ada di tempat, Profesor. Oh, solo kill di area gold lane. Ini yang mungkin mahal dan membedakan bagaimana keuntungan yang didapatkan. Oh my god, Audi TC kembali lagi akan dimakan di sana. Mereka tidak lepaskan turret yang pertama, tapi Emma Phantom mendapatkan. Berhasil mendapatkan satu point kill kembali Swallow. No mid lane for this time, he is coming. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Rebellion, tapi nampaknya tidak cukup. Kadera! Roar! Dari Kadera, kali ini hampir saja memporak-porandakan backline dari tim Rebellion. Almost is never enough. Apakah terlalu memaksakan untuk tidak memberikan turret di area mid Profesor KB? Rebellion kehilangan 2 pemain loh. Iya, dan bahkan mereka memaksakan teamfight yang berlanjut gitu loh. Setelah tadi turtle didapatkan oleh Luke, mereka ingin memperpanjang teamfight, tapi mereka melihat Aboy di sana belum membuka Cold Altar yang Itu dimana. dia. Ini mahal harganya. NetherRealm yang menyelamatkan Geek Farm. Dan lagi-lagi Faramis yang menjadi most pick hero buat Aboy di sepanjang karirnya di MPL Indonesia dengan 30 kali pick. Dan win rate-nya 53,33%. Banyak banget yang bahkan first bane itu langsung menuju ke arah Aboy. Iya, karena benar-benar respect ya dengan hero power dari Aboy ini. Game fact by aplikasi baru yaitu GoPay. Tapi kelihatan team fight totalnya aja strong banget Geek Farm dan berlanjut kembali. Oke, kembali berlanjut team fight yang sebenarnya ini tidak cukup baik kalau mereka following up. Kenapa Momochan ingat? Detikan waktu terhadap Lord menuju ke arah 20 detik. Kalau banyak ultimate yang keluar, hard guard, flicker, retribution, vengeance. Apakah itu worth it? Itu nggak bakal worth it dengan team fight yang cuma hanya ditarik ulur. Benar sih, aku setuju dengan Oji yang dimana ini gak bakalan worth it kalau lagi-lagi Rebellion terus memaksakan team fight yang dimana mereka nggak bisa pick off Aboy-nya, mereka nggak bisa pick off Baloyski-nya yang punya Bloom, dan bahkan dia aja sekarang menurut aku damage-nya masih belum cukup Profesor KB. Ya, mungkin yang lebih untung adalah Rebellion, tapi kalau Rebellion dapetin point kill, itu poin terpentingnya. Itu dia. Kalau misalkan gak dapetin point kill, fleeting time-nya gak bakal aktif, Flash of Death mungkin ada di sana. Tapi permasalahan utamanya adalah karena ultimate dari hero-hero support ini lumayan lama loh untuk cooldown reduction-nya. Dan timing dari Aboy ngebuka NetherRealm itu selalu on point Profesor KB. Iya. Kita lihat nih, apakah akan ada fight tarik ulur yang harus dilakukan karena keduanya perlu kiting. Oke, kalau ngomongin perlu kiting, ini seberapa kuat Kars dan juga Vincent menahan tim fight dari top lane. Karena Millwall di depan sana, pada Slash dikeluarkan begitu saja, tim fight pun terjadi. Bersama dengan Avo yang menjadi pelindung, bahkan dari sosok seorang Moskva maka coba datang di belakang sana. Para pasukan dari tim Rebellion mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menembus di dalam bottom lane. Tepat kena Preso Cadera. Langsung berhasil hilang tertimpa pedang oleh sosok seorang Vincent. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill kembali. Rebellion harus mundur ke arah belakang dan kembali dengan keuntungan yang maksimal Geek Farm. Walaupun mereka harus kehilangan turret dan bahkan akan menjadi sebuah combo dengan kehilangan Aboy bersama dengan Baloyski. He is coming menjadi penyelamat sang partner dan press sword dari seorang Vincent tidak bisa membuka Aboy. He is coming. Wow, Profesor KB ini tarik ulur team fight yang gila banget menurut aku. Dia mencoba untuk buying time selama mungkin, mencoba untuk memberikan pressure, bahkan ngedapetin satu buah base turret di area bawah, tapi gagal karena minionnya udah keburu habis. Dan Geek berhasil untuk mendapatkan Lordnya, sementara Rebellion tahu satu orang akan recall kembali ke arah base, so Geek Farm akan
kurang dari segi jumlah. So, segi quantity itu bakalan kalah banget dari Geek Farm. Yang aku tangkap malah Geek Farm dapat lore tapi mereka masih overextend. Itu Mereka udah tahu dia. kalau seandainya gameplay tarik ulur itu mereka butuhkan di game kali ini. Tapi kalau misalkan itu tadi ya di ngelakuin push di menit ke-13 atau ke-14. For sure itu endgame. Kenapa? Karena kalau misalkan Rebellion memaksakan cancel recall dari hampir semua member Geek Farm, itu nggak bakal ada yang bisa pulang. Dan otomatis bisa akan ada kejadian Rebellion split push kayak waktu mereka ketemu sama Onyx. Wah itu udah depan mata sih aku lihat ya. Iya, Kalau menitnya aja agak lebih lama sedikit mungkin kasusnya akan berbeda. Karena ini tadi ada pasif aja Profesor. Ya pasti di Iya, bawah ada menit pasif. 12 kan. Benar. Oh, tapi sekarang pas Geek banget. kayak, Oke, menuju ke arah seorang Paloiski akan menjadi pilihan utama. Sedangkan Kadera akan menjadi bulan-bulanan warga. Dan bahkan lihat Kadera akan coba diselamatkan oleh satu Sarah Hazel. Apakah bertahan dan Apoy sedikit terlambat mundur ke arah belakang. Hilang begitu saja Apoy dengan saat instan dengan pasif yang dimiliki dengan 2 detik kembali. Dan triple kill from Day. Lihat, di membungkam Kadera dan juga Paloiski. Lemah tak berdaya dan ini dia the power of Moscow via late game. wow, dengan triple kill-nya. Oh, tapi lanjutin. Oke dilanjutkan, Vanessa tepat sana. Kembali dive in begitu saja, masuk kill didapatkan oleh seorang T. Mulai melakukan dive in kembali, shutdown double kill. Looking for triple kill T. Membuat para pasukan dari tim Rebellion mendapatkan keuntungan 2000 gold. Dan bahkan dengan adanya turret yang sangat instan didapatkan oleh tim Rebellion. Looking for endgame. Ingat, D belum ada yang bisa megang. Tidak ada yang bisa menahan seorang D. Bahkan dengan adanya seorang Kadera di depan sana tidak cukup kuat. Pelikan dikeluarkan. Tidak ada teriakan serigala dan Dapoy kali di depan sana menjadi salah satu poin utama dan D! Oh my God! The real masked man from Rebellion! D become a hero! Rebellion take the game one! Permainan yang cukup sabar dari Rebellion. Triple kill dan bahkan metode